Tapi kalau 99,9% itu berbeda dengan 100%. Nah, kemudian Dokter Tifa juga mengatakan 92,8 atau 93, sekian persen foto yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu berbeda dengan foto Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, jadi itu juga bukan fitnah, itu kan hasil riset, hasil penelitian, hasil pengujian, ya. Jadi kalau fitnah itu dikatakan, wah 100% ini palsu. Ketika ada prosentase itu tidak bisa dikatakan fitnah. Nah, ini 2 pasal. Sedangkan tadi 27A, memang ini setahu saya itu ditujukan kepada Polda Metro. Diingatkan bahwa ada aturan internal Polri, kan dibagi direktorat. Kalau pasal-pasal narkoba ya Direktorat Narkoba, pasal umum itu masuk ke Direskrim kemudian ada Direskrimsus, kemudian juga ada Direktorat Cyber. Nah, 27A ini harusnya masuknya ke cyber. Jadi kalau yang namanya penyidik diselipkan pasal ini harusnya dia tolak. Karena saya dengar teman-teman ada juga yang membuat laporan ditolak kalau pasalnya tidak bersesuaian. Itu yang benar. Kalau pasal Undang-Undang ITE dilaporkan ke Krim Polda tidak mau terima. Mereka bilang silakan lapor ke Direktorat Cyber. Itu yang benar kalau sebenarnya. Nah, kenapa ini diterima 27A? Jadi harusnya dihilangkan. Apalagi ini bertentangan dengan azas, ya kan, kita kenal dalam hukum azas lex specialis derogat legi generali. Jadi kalau sudah menerapkan pasal-pasal yang bersifat khusus, ya udah silahkan dikhususkan. Tapi ternyata yang melakukan penyidikan adalah Krim Jadi ya nggak bisa ya pasal itu. Nah, di sanalah kemudian kita mengingatkan juga bahwa ada 4 pasal tadi ya termasuk 27A, yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini pasal-pasal ini kan diselundupkan karena kita nggak masuk materi dan kita nggak boleh bicara soal materi, tidak boleh debat materi. Tapi ketika para advokat gelar perkaranya itu diperlihatkan laporan polisinya, nah di sana narasinya tidak ada yang pasal-pasal itu. Jadi kita menyoal cuman formalitas. Kalau memang ada narasinya, silahkan. Tapi kalau narasinya tidak ada, itu melulu hanya pencemaran nama baik, penghinaan, ya nggak boleh gitu loh. Diseludupkan ada pasal-pasal yang tidak ada peristiwanya di sana. Nanti tiba-tiba kalau dikenakan pasal pemerkosaan gitu, ya kan kaget semua gitu loh. Siapa yang memperkosa, siapa korbannya ya. Jadi kita kan bicara profesionalisme, bukan lagi kita mau masuk-masukkan, memaksakan pasal. Nah itu juga menjadi masalah dalam perkara ini. Di mana sekarang ada gugatan CLS, citizen lawsuit, yang dilakukan oleh para warga negara RI, ada 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga sipil. Nah, memang ini bukan mau mengintervensi perkara pidana. Tapi kalau memang terbukti ada pembiaran, ada kelalaian dari Polda Metro ketika menerima laporan dan meregister pasal-pasal yang tidak sesuai dengan catatannya sendiri di laporan polisi. Jadi kita perbandingannya cuma itu. Ada nggak waktu dibuat narasi laporan polisi itu kan itu nggak bisa dirubah lagi. Ya nggak boleh. Dan pasal-pasal itu bukan pengembangan loh. Sejak awal berada di dalam laporan polisi. Berarti narasi sejak awal harus sudah ada. Nah itu yang kita uji di CLS sebenarnya. Jadi bukan mengintervensi pidana. Kalau sampai terbukti dan ternyata memang benar ada selundupan pasal-pasal itu, artinya pasal-pasal itu tidak layak dan Polda Metro nanti kita endorse ke Kapolri pada akhirnya harus membuat aturan tidak lagi diperkenankan ada penyeludupan pasal. Nah artinya
kalau memang mau pra-peradilan dari hasil CLS lah. Itu karena kalau pra-peradilan ini capek gitu loh. Kita nggak tahu dan kita tidak ada jaminan. Tapi kalau ada putusan CLS itu ada satu jaminan hukum, ya kan? Demi hukum pasal-pasal itu harus dicabut dari penyidikan ini, proses penyidikan. Ya, mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih. Ya, memang agak teknis ya, tetapi saya ingin memberikan bingkai yang mungkin bisa dipahami ya. Jadi kawan-kawan semua, ada dua aspek yang secara formil ada satu aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kasus ini sudah lewat waktu pelimpahan. Dari yang harusnya 14 hari menjadi 85 hari kurang lebih. Bahkan barangkali lebih dari 85 hari. Karena itu sudah tidak layak dilanjutkan penersangkaannya. Penersangkaannya ya, arti perkara ini. Itu satu. Dari aspek materialnya, ada pasal-pasal yang diduga merupakan pasal selundupan. Dalam bahasa kami tanda kutip, karena menersangkakan Mas Roy tetapi tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Yang dilaporkan pencemaran nama baik, fitnah, yang dikenakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya terkait dengan manipulasi data, dokumen, edit dokumen dan lain sebagainya. Jadi itu. Tetapi secara umum kami mengatakan dari semua 6 pasal yang dikenakan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada satupun yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai pasal yang justified untuk dikenakan. Karena itu pasal 310 Undang-Undang KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama yang kemudian bermimikri menjadi pasal 433 dan 434, kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 itu adalah pasal-pasal yang seharusnya tidak bisa dikenakan untuk statement yang dikeluarkan oleh baik Dr. Tifa maupun Mas Roy soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Tadi saya ada lupa bahwa selain itu kami juga menyampaikan gugatan. Sudah sampai ya? Belum ya? Rencana ya masih ya? Sudah. Oke. Kami akan menyampaikan gugatan atau istilahnya permohonan ya kepada Komisi Informasi Pusat mengenai 709 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya, diantaranya 505 dari UGM, dan kami ingin minta daftar. Sebenarnya dokumen 709 itu apa saja yang dijadikan sebagai dasar penersangkaan baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Sementara fisik yang kami minta adalah fotokopi legalisir ijazahnya. Jadi cuma fotokopi legalisir ijazah dan kemudian daftar dari 709 dokumen. Karena kami juga pengen tahu sebenarnya dokumen-dokumen apa sih kaitannya dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa. Silakan Pak Alkatiri barangkali menyampaikan apa yang ingin disampaikan terutama terkait dengan gugatan KIP. Ya. Wow. Ya, terima kasih. Saya akan tambahkan apa yang dijelaskan oleh Refli. Dalam pengajuan permohonan sengketa informasi yang kami ajukan hari ini, yang mana sebelumnya kami bersurat pada PPID, yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP, PPID Metro Jaya, Polda Metro Jaya, yang mana dalam 30 hari itu harus dijawab. Bahkan sebelum 30 hari mereka juga sudah menjawab, tapi jawabannya minta perpanjangan waktu, yaitu 7 hari. Memang itu diatur di dalam undang-undang itu. Dengan alasan bahwa mereka masih diperlukan koordinasi, ya kan? Kemudian mereka juga memastikan bahwa informasi yang kita minta ini termasuk dikecualikan atau tidak. Artinya kalau dikecualikan itu tidak boleh disampaikan dengan alasan masih dalam penyidikan dan sebagainya. Tapi kami tidak sepakat dengan itu. Kemudian tanggal 27 Februari, ya kan, telah menjawab lagi, ya kan, memberikan informasi, diminta permohonan dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Jadi karena kami tidak puas dengan jawaban PPID,
maka secara mekanisme Undang-Undang KIP kami ajukan ke atasan KIP di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah Humas ya yang terima. Kabid Humas di Polda Metro Jaya. Iya. Sesuai ketentuan juga, setelah kita terima, kita diberi waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan sengketa. Karena memang sudah tidak sepakat. Akibatnya kita ajukan dihitung 14 hari setelah kita menerima jawaban dari atasan BPID. Dan sekarang sudah masuk dalam waktu ya, makanya kami tidak harus pada akhir, dan sudah kami masukkan. Karena kami banyak alasan-alasan yang mana yang kami minta itu dua. Satu adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi salinan itu bukan asli ya, foto. Salinan itu fotokopi lah istilahnya, tapi yang ada di Polda. Karena kita nggak tahu apakah itu sama dengan KPU atau yang lain-lain gitu loh. Hanya kami pastikan, kami minta salinan itu dan seharusnya terbuka karena di keputusan KIP sebelumnya itu memang sudah terbuka. Jadi nggak bisa disembunyikan. Kalau dibilang masih digunakan, masa fotokopi digunakan? Kami minta fotokopi gitu loh, bukan minta asli. Satu. Yang kedua, konon kabarnya, bukan konon, tapi faktanya di dalam gelar perkara terakhir dikatakan ada 709 dokumen. 709 dokumen yang mana dokumen itu merupakan bukti surat. Nah, bahkan dijawab oleh atasan PPID memang benar ada 709 itu. Jadi dasarnya juga surat jawaban dari PPID ini ya. Yang kami minta itu bukan dokumennya, daftar dari dokumen, daftar. 1, 2 semacam apa ya? Urutannya lah istilahnya atau poin-poin. Kami tidak minta isinya, tapi kami minta daftarnya. Yang mana daftar itu pun sebenarnya kita sudah dapatkan dari Universitas Gadjah Mada langsung. Pada waktu kita minta, Universitas Gadjah Mada memberikan bahkan berita acara. Berita acara yang diberikan oleh Polda, diberikan ada 504 dokumen, tetapi bisa katakan 90% dihitamkan. Nah ini yang kita mau uji. Dihitamkan itu harus diuji, bukan tiba-tiba hitam gitu aja. Apakah ini dikecualikan atau tidak? Itu ada mekanisme yang disebut uji konsekuensi. Diuji konsekuensi itu harus, dan itu ada ketentuannya. Bukan subjektif ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada uji konsekuensi itu. Nah, jadi kami meminta 709 itu daftar, termasuk yang 504 yang kami sebenarnya sudah dapatkan. Tapi nah itu banyak orang menduga memang UGN itu lempar bola panas gitu loh. Sehingga kalau ada orang tanya, wah bukan di kami lagi, tapi sudah di Polda. Gitu loh. Nah itu banyak orang menduga demikian. Permintaan kami ya itu hanya dua, yang mana karena mekanismenya harus melalui persidangan, yaitu disebut persidangan sengketa informasi, yang kami sampaikan langsung ke KIP pusat, ya kan? Kalau nanti didelegasikan ke KIP daerah, ya biasa seperti orang lapor ke Mabes, oleh Mabes didelegasikan ke mana? Polres seperti itulah. Ya, itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekatnya ada persidangan, yang mana di situ adalah hak masyarakat untuk mengetahui, karena dokumen yang kita masalahkannya adalah dokumen publik, ya kan? Tujuan kami yaitu satu, kalau saya bacakan di penutup ini, bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik. Jadi bukannya sembunyi-sembunyi ya, untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, sorry, terlalu dan hak publik untuk tahu, public right to know ya. Sebagaimana dijamin dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 14 tahun 2008, serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun PUU 14 2016. Jadi sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk hak masyarakat. Dasar kami mengajukan itu karena yang mengajukan langsung prinsipal kami, bukan lawyernya loh.
langsung, yaitu 2 orang, yaitu Pak Roy Suryo sendiri, ya kan, kemudian Ibu Tifa langsung. Kami hanya mendampingi dalam persidangan tersebut. Kenapa mereka? Itu adalah selain mereka itu berhak sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen pabrik, juga untuk hak hak hukum mereka masing-masing. Mereka berhak hukum karena dasar mereka ditersangkakan itu merupakan hak hukum. Ini masalah KIP. Ya, kemudian kalau saya singgung ada satu hal lagi juga yang dikatakan ada surat yang diajukan, yaitu pemberitahuan perubahan penambahan pasal ini agak rancu juga karena di sini ada namanya surat perintah penyidikan, ada sprindik di sini. Kalau perubahan pasal nggak ada sprindik, dan sprindik itu dibuat baru. Kalau sprindik baru, apalagi ditimbulkan pasal-pasal baru, memang ketentuannya sprindik lama dicabut. Kalau sprindik lama itu dicabut, otomatis mulai nol, berarti status tersangkanya juga tercabut. Ya kan? Ini ada sprindik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2026, bahkan yang terakhir 30 Maret. Ada 2 sprindik. Memang ini ada beberapa orang, yang ada 17 orang bahkan di sini, bukan 17 orang ini termasuk polisinya ya, 12 orang, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini hanya untuk beberapa orang di sini, apa bedanya dengan laporan yang dicabut kemarin itu? Ya kan? Pasal 76, yaitu dengan SP3 itu, proses SP3 harus didului dengan pencabutan. Kalau dikatakan pencabutan untuk beberapa orang, ya kan? Nah ini mirip juga. Kalau hanya untuk beberapa orang, kenapa ditaruh di 1? Jadi kalau ini dicabut, berarti tercabut semua. Yang menarik lagi, saya kembali juga yang dikatakan Refli tadi, yaitu surat di Komnas HAM ini, yang minta jawaban dari kami, itu dilampirin dengan surat langsung dari Bareskrim, yang ditujukan pada Komnas HAM, tapi juga dianukan ke kami, ditembuskan ke kami. Nah, dalam surat ini jelas terbuka sekali bahwa apa yang dilaporkan oleh 3 orang selain Jokowi, yaitu Andi Kurniawan, kemudian Lex Sumanan, dan satu lagi adalah Maret Samuel ini seharusnya sudah tidak bisa lagi. Karena yang dilaporkan mereka itu pasal-pasal yang tidak ada lagi. 160 tidak ada di Roy Suryo dan Tifa. Itu yang dilaporkan oleh Andi Kurniawan, itu adalah pasal 160 KUHP. Padahal 160 sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian yang dilaporkan oleh Lex Sumanan itu pasal 28 ayat 2. Juga sudah tidak ada lagi. Sudah diganti. Kemudian Maret Samuel ini itu juga pasal 160. Berarti secara otomatis mereka sudah tidak berhak lagi ada di dalam satu kesatuan dengan Jokowi itu. Karena pasal-pasal itu sudah dirubah dengan sprindik yang baru ini. Itu, saya pikir sampai di sini. Oke. Ya, memang ini soal teknis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Intinya adalah kita memperjuangkan bagaimana klien kita mendapatkan keadilan, itu yang paling penting ya. Jadi soal ijazah terus kita dukung forum-forum yang mau mempermasalahkan ijazah tersebut, tetapi penersangkaan harus dihentikan karena sudah banyak pelanggaran hukum. Ada teman-teman yang mau menyampaikan, silakan. Sampai nggak ya? Oh, mungkin ke depan aja. Cukup Mas. Oke. Kita hanya mau update kawan-kawan semua, teman-teman media. Surat kami ke Komisi 3 DPR RI tentu saja sebagai wakil rakyat ya. Tentunya kami ingin menyampaikan kepada wakil kami, sehingga kemudian update-nya itu adalah surat nanti sudah sampai sih memang, dan kemudian sudah ditelusuri. Kita sudah juga mengkontak Habibur Rahman, tetapi sampai sekarang responnya masih belum jelas. Tapi kami akan susulkan surat berikutnya kepada Komisi 3, Mas Roy, karena pada prinsipnya kami menyampaikan pada Komisi 3 siapapun wakil rakyat mereka.
Kalau memang ketuanya tidak berkenan kan ada wakil-wakil yang lain, wakil ketua komisi dan lainnya. Tentu saja, ini perlu disampaikan Mas Refli karena, apa namanya, dengan kita menyampaikan pada media, tentu kan sampaikan kepada apa, ke Senayan sana. Saya pikir itu saja Mas Refli, pendek dan tapi kemudian kita berharap itu bisa dapat. Ya, siap. Oke, ada yang mau nyampaikan lagi? Silakan. Siap. Pak Yasen dan Pak Yasen. Terima kasih. Tadi udah dijelaskan panjang lebar terkait dengan permasalahan ijazah palsu. Kalau saya di sini akan menjelaskan terkait dengan CLS. Di mana CLS ini semula berjalan Citizen lawsuit. ya citizen lawsuit ya. Tadinya berjalan normal. Jadi kita dibikin kaget dengan adanya intervensi. Nah, di hari pertama ada pada saat legal standing ada yang masuk mau mengajukan intervensi. Tapi tidak ada surat kuasa. Ya, hanya surat aja saya mengajukan intervensi. Akhirnya sama hakim, ini perjalanan saya uraikan dulu ya. Jadi hakim bilang, "Oh, ini charter. Calon tergugat intervensi." Jadi berarti mengarah ke tergugat gitu kan. Jadi sama hakim dibilang ini charter. Selalu bilang charter. Oke, kalau demikian mana surat kuasanya? Dikasih waktulah seminggu ke depan. Seminggu ke depan datanglah dia dengan membawa surat kuasa. Nah, ternyata yang memberikan kuasa adalah AK. Ya, udah tahu lah ya, AK yang menandatangani surat kuasa. Diserahkanlah di situ. Hakim masih mengatakan ini charter intervensi. Jadi nggak salah dengan Ahmad Kosinudin, itu Ade Kurniawan. Iya. ya. Oke, baiklah, baik. Baik, Andi Kurniawan ya, baik, ya. Baik. Jadi itu si pemberi kuasa. Nah, kemudian kami melihat surat kuasa itu. Ternyata isi surat kuasa itu intervensinya bukan yang dibilang sama Pak Hakim tadi. Pak Hakim bilang charter intervensi, itu pugging. Berarti kalau pugging itu dia memihak kepada salah satu. Udah pasti ke tergugat. Karena sudah dibilang sama hakim charter. Ternyata dia intervensi Tusenkom. Intervensi Tusenkom ada di tengah. Ya, ada di tengah. Masalahnya apa di sini? Manajemen penyidikan. Nah, kalau manajemen penyidikan, dia posisi ada di tengah, kita bersengketa memasalahkan kenapa penyidikan ini tidak sejalan dengan manajemen penyidikan yang ada. Ya kan? Dia muncul, dia mengatakan, berarti kalau dia muncul ada di tengah, dia mengatakan bahwa saya yang membuat manajemen penyidikan. Kan begitu, aneh kan? Aneh. Kecuali masalah tanah, kalau tanah iya, itu tanah saya. Nah, dua bersengketa itu tanah saya. Kalau ini manajemen penyidikan, yang kita permasalahkan kenapa terjadi omission, pembiaran. Adanya sesuatu pembiaran dari awal. Mulai dari pelaporan. Ya, sampai kepada proses penyidikan sekarang. Gitu. Nah, sehingga muncullah Tusenkom. Akhirnya sama Pak Hakim sendiri, saya ingat tanggal 17 waktu itu. Tanggal 17 hari Jumat, oke, Anda ajukan gugatan. Ya, gugatan Tusenkomnya, ajukan. Ditunggu sampai jam 17, tanggal 17 jam 17 saya masih ingat. Ya, ternyata tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Nah, saya nggak tahu nih apa penyebabnya. Kita nunggu nggak dimasukkan. Dikasih waktu sama Pak Hakim, nanti ditanggapi oleh pihak penggugat dan tergugat pada tanggal 24. Oke, ada dengan tidak ada kita masukkan. Ya, jawaban kita, penggugat dengan kita komunikasi dengan Polda Metro, kita komunikasi, kok ini nggak ada. Dari intervensi ini nggak ada, nggak masuk gitu. Ya, kita masukkan tetap. Ya kan, ternyata ngakunya dia salah masuk katanya. Salah masuk ikot. Lah, salah masuk kamar gimana ceritanya? Kok di pengadilan Jakarta Selatan kok ada kamar lain gitu loh. Ya sudah, itu terserah. Ya, sejalan dengan itu nanti kami dikasih waktu sampai tanggal 24 untuk memberikan jawaban. Ya, kami masukkan sampai tanggal 24. Tadinya pada tanggal 1, ya, tanggal 1 itu akan dibuka. Ya, dibuka untuk hakim mengambil satu putusan. Tapi karena tanggal 1 itu adalah hari buruh, libur ya. Nah, sehingga sama hakim, oke, Pak Hakim ngundur sampai tanggal 8. Hari ini, tanggal 8. Jam 10, kami tadi melihat di ikot.
Iya, ada di komunikasi. Jam 10 kami melihat di ikot, ya, melihat di ikot. Nah, ternyata ada di situ ya jawaban seperti tadi. Jadi intervensi ditolak di PN Jakarta Selatan. Otomatis pemohon intervensi tadi sudah tidak bisa lagi karena sudah dinyatakan ditolak, putusannya on proses, ya. Kita juga nanti akan ngambil putusannya, nanti akan di pertemuan berikutnya akan dilihatkan ya untuk putusan penolakan intervensi Tusenkom yang dilakukan oleh yang mendapat kuasa dari Andi Kurniawan tersebut, ya. Nah, itulah yang terkait dengan CLS. Sehingga kami nanti akan sidang kembali pada tanggal 18 Mei 2026 ini untuk kelanjutan setelah adanya penolakan terhadap kuasa intervensi Tusenkom tersebut. Ya, insya Allah tanggal 18 mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat ya untuk perkembangan ke depan bagaimana kelanjutan daripada citizen lawsuit yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Refli. Iya, banyak topik yang kita bicarakan dan mohon maaf kalau teknis ya tidak semua paham mungkin. Ya. Tapi satu-satu yang dibicarakan tadi adalah gugatan yang disampaikan oleh 9 jenderal, 6 kolonel dan 2 warga negara biasa yang mempermasalahkan manajemen perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang diduga ada penyelundupan hukum dan kemudian ada manajemen perkara yang tidak benar karena mencampur adukan antara laporan Pak Jokowi dan laporan pihak-pihak lain yang sesungguhnya tidak punya legal standing. Nah, itu sedang berproses dan tiba-tiba ada pengacara yang mengatakan mau mengerahkan 1000 perkara, 1000 pengacara, lawyer katanya. Nah, kita memang biasa ya, ketika kita menggugat negara, ada saja pihak-pihak mau cari perhatian gitu. Nah, padahal mestinya kan saling memperkuat civil society. Kalau misalnya penyidik Polda Metro kan dia sudah punya ahlinya sendiri, memang pekerjaan sehari-hari dia. Jadi tidak perlu lagi dapat dukungan dari 1000 lawyer. Tetapi untungnya intervensi semacam itu ditolak karena tidak jelas kepentingannya. Nah, sekarang ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Oke, cukup ya? Oke, Mas Roy. Ya. Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya akan tentu saja mengaturkan terima kasih atas nama saya sendiri dan Dr. Tifauzi Atiasuma di dalam klaster 2 ini ya kepada semua lawyer dan semua pihak yang terutama ada di sini dan juga kepada media dan YouTuber yang ikut menyebarluaskan. Yang pertama adalah supaya jelas ya, Mas Refli tadi sudah menyampaikan dengan amat jelas ya. Saya sampaikan adalah kenapa tadi perlu disampaikan di sini adanya putusan sela ya, informasi putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena itu sangat terkait dengan upaya hukum yang kita lakukan. Terima kasih kepada para purnawirawan TNI, ada 9 jenderal, sekian kolonel dan juga ada masyarakat sipil dengan tim Tokham waktu itu yang mengajukan gugatan CLS citizen lawsuit untuk menggugat manajemen Polda Metro Jaya. Nah itu ya, jadi jelas banget kan yang digugat adalah manajemen Polda Metro Jaya. Dan kemudian itu berjalan, tiba-tiba di tengah jalan tadi yang diceritakan Pak Yasena tadi. Wah ada rombongan orang-orang yang awalnya mengatakan kami 1000 pengacara. Ya akan datang. Dikomandani oleh orang yang kita kenal lawyer merah ya. Mawar merah ya. Wah, biasanya pakai rambut kuning juga dia. Sering pakai pernah tampil di TV talk show dia pakai rambut wig kuning gitu ya. Nah, yaitu Pitra Romadoni. Ya, itu ada di balik itu. Penggugatnya tadi namanya Andi Kurniawan. Ya, jadi supaya tidak salah karena singkatan AGA itu juga untuk sahabat kita Ahmad Kosinudin nanti salah nanti ada yang nulis repot. Jadi putusannya saya bacakan saja. Hari Jumat tanggal 8 Mei, amar putusan mengadili menolak masuknya penggugat intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 329 /PDT /G/226 PN Jakarta Selatan dan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Jadi ini sudah ada putusannya. Jadi jelas ya, ini ada ikot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear sekali putusan sela hari ini ya, hari Jumat tanggal 8 Mei. Jadi sidang CLS lanjut
sidang CLS yang diajukan oleh para purnawirawan TNI lanjut, ya, terbebas dari gangguan-gangguan rayap-rayap yang nggak jelas ini, ya, oknum-oknum nggak jelas ini ya, gitu yang dia kemudian ini nggak jelas. Kalau beliau-beliau itu adalah orang yang ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya, silahkan gitu ya. Ini siapa dari nggak jelas dari padepokan mana tiba-tiba datang rombongan dan itu 2 kali loh ganggu sidang. Saya sendiri jadi saksi ketika ganggu itu. Mas saya bersak ketika datang ditanya surat kuasanya nggak ada. Yang kedua kemudian kartu apanya nggak dibawa. Gimana bisa orang mau sidang kok nggak bawa identitas ya? KTA-nya nggak dibawa. Masih mending KTA-nya tidak dibukukan ya. Kayak Sopo itu yang KTA-nya dibukukan. Dibukukan tuh kayak gigi kalau sudah dibukukan nanti cabut gitu ya. Nah itu. Ya itu yang pertama ya. Jadi kami sangat mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk purnawirawan TNI dan juga untuk para lawyer yang di bawah Tokham yang kemudian menyampaikan. Tokham juga berada di sini juga. Jadi artinya ada tim pembela Dr. Tifa, ada Tokham, ada Troya yang ada di sisi sini. Yang kedua, tadi Mas Refli juga sudah menyampaikan ini dukungan juga kepada Mas Sigit Priambodo, alumnus Fakultas Hukum UGM asli, Sigit Pratomo, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang asli juga, yang dibantu oleh lawyer namanya Mbak Deka Ageng Ajeng Maha Asri, yang kemarin mengajukan gugatan untuk PMH di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya gitu. Jadi kenapa? Karena ini tujuannya sama, ini menarik. Persis seperti apa statementnya Pak Yusuf Kalla. Percaya, Mas Sigit itu percaya ijazahnya asli. Tapi tunjukkan. Nah jadi kalau asli ya harusnya berani tunjukkan. Kalau udah ditunjukkan nanti biar diperiksa oleh para ahlinya. Nah itu baru betul. Ya nggak cuma tunjukkan gitu saja ya. Nah jadi artinya adalah kami karena merasa ini adalah satu hal yang pantas didukung, kita dukung. Jadi orang kalau negarawan asli, mestinya Joko Widodo tidak ada kesulitan untuk menunjukkan ijazah asli ini. Ya, kalau memang asli, ya kalau memang ada tunjukkan, nggak perlu ragu-ragu. Yang ketiga, kami perlu menyampaikan dukungan dan rasa apresiasi kami untuk yang tadi pagi jam 10, ya, kemudian mengajukan juga permasalahan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, ya, yang ada di Petun, yaitu teman-teman Bon Jowi, bongkar ijazah Jokowi. Termasuk juga upaya dari rekan kita juga, Dr. Bonatua, yang sudah sebentar lagi akan melonsing buku. Judul bukunya apa? Ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ya, nanti buku itu bisa dibeli di resellernya, orangnya lagi datang gitu. Nah, badan besar ya. Jadi buku yang berjudul Ijazah Jokowi bukan palsu, tidak pernah ada. Ijazah asli Jokowi tidak pernah ada. Karangan Dr. Bonatua. Dan itu penelitian benar loh ya. Penelitian bukan yang penelitian yang pakai rotasi, translasi, yang kemudian berbelok, apalagi pesanan. Penelitian itu ternyata pesanan. Peneliti bukan Scopus ya, Scopus gitu ya. Ya karena dipesan. Oh Bonatua iya, kalau Bonatua peneliti Scopus asli. Kalau yang peneliti yang pesanan itu yang 21 hari, yang nanti pada saat sebelum peneliti harus diperiksa dulu oleh ahli-ahli dari Oslo. Kemudian dipastikan covernya cocok apa enggak. Kalau covernya enggak cocok, enggak boleh. Peneliti kok melacurkan diri kayak gitu ya. Aduh parah itu. Nah itu, jadi dukungan-dukungan itu sangat membantu kami. Ya. Nah sekarang inti poinnya adalah yang ingin saya sampaikan juga. Supaya tidak salah. Apa yang saya sampaikan ini adalah senada dengan apa yang terjadi pada klaster 1. Saya kemarin bersama-sama dengan klaster 1 ya, bersama-sama dengan Pak Rustam Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tirurani dengan tim yang ada di sana ya, yang ada di klaster 1, kita sama. Tidak ada perbedaan. Jangan ada yang memperadukan kita, oh sana enggak menghentikan. Sama. Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Bukan untuk kemudian menersangkakan saya di sini ada dengan Dr. Tifa, di sana Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila dan juga Mas Rustam. Jadi sama tujuan kami. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya. 99,9% terbongkar. Tapi sidangnya yang mana? Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran baik, sidang KIP juga. Jadi bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya yang kemarin juga saya sampaikan, karena juga mungkin waktunya sangat mepet kemarin ya. Saya jelaskan secara detail teknis sekali lagi. Bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama.
di X atau di Twitter ya. Dian Sandi Utama waktu itu memposting sebuah ijazah yang disebut-sebut itu ijazah apa namanya menurut dia, sebentar saya tunjukkan mana nih. Kalau barang palsu itu biasanya memang susah dicari, kadang-kadang menghilang ya. Bukan yang postingannya Dian Sandi. Ah ini nih. Nah, palsu ya susah. 1 April tahun lalu Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang ributin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter respon hasil lansian ini par ya, harus pakai gini-gini ya gitu. Karena palsu ya. Itu meneliti. Dan kemudian ini dipastikan waktu itu dia sendiri mengatakan 11.000 triliun % palsu. Ya, saya mengatakan 99,9%. Itu statement hukum. 99,9% karena kita nggak boleh melebihi 100%. Akan halnya respon kemudian belok, yaitu tanggung jawab dia. Ya, tapi lucunya apa? Ketika belok, respon kemudian mengatakan bahwa ijazah itu asli, ada watermarknya. Nah, tampilkan di salah satu TV kayak gini. Saya pastikan 99,9% dan itu juga dipastikan oleh topi merah palsu. Nah, palsu. Diakui sendiri oleh Dian Sandi. Dian Sandi adalah orang yang memposting ijazah itu. Bahwa dia tuh hanya memposting ijazah dengan kualitas yang sangat kecil. Kualitasnya adalah 76 kilobyte. Nih, sebentar. Saya tunjukkan postingannya. Nah, ini keterangannya Dian Sandi. Lihat. Jadi Dian Sandi sendiri mengatakan, filenya diunggah itu hanya 76 kilobyte. Bayangannya gampang, teman-teman. Teman-teman download gambar dari WA grup, dari WA. Gambarnya di bawah 100 kilobyte. Oke, download gambar itu, bawa di tukang cetak, ya, minta besarkan seposter, apalagi sespanduk, pecah gak gambarnya? Pecah, nggak akan muncul yang namanya watermark, apalagi muncul tulisan Gadget Adam atau apa ya, nggak akan. Jadi Dian Sandi sendiri mengetahui, itu belajar dari mana kok bisa muncul? Iya, berarti filenya bukan dari Dian Sandi. Jadi jelas banget ya apa yang disampaikan oleh saudara dokter omon-omon itu palsu. Dan terakhir hal teknis saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ijazah itu tidak bisa terbit ijazah saja tanpa adanya skripsi. Dan skripsi itu saya pegang langsung, skripsi itu. Di tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu bersama dengan Dr. Tifa, bersama dengan Resmon waktu itu juga di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Ini bukan fotokopi loh. Sebuah buku bertuliskan skripsi diserahkan oleh wakil rektor satu Prof. Wening Udasworo. Saya pegang langsung resmi. Belum penemuan dari 709. Nah, belum penemuan dari 709 bukti yang mau dikejar nanti. Dari sini saja sudah tampak kepalsuannya. Karena apa? Karena kertasnya nggak sama. Kalau teman-teman lihat di kertas ini ada kertas yang kuno, kertas asli dari skripsi ini yang luwuk kertasnya. Di situ masih terus Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sedangkan di halaman pengesahannya, kertasnya masih bagus, putih. Tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di buku yang sama, tertulis Profesor, tertulis Doktor. Kalau bukunya beda, oke. Ini bukunya sama. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu baru dikukuhkan jadi profesor itu bulan Maret tahun 86. Ini tertanggal skripsi ini, tertanggal November 85. Jadi orang November 85 sudah ditulis profesor padahal belum profesor. Nggak bisa. Ya. Dan ini nggak ada lembar pengujiannya. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Lawyernya selalu mengatakan ada lembar pengujiannya terpisah. Skripsi kalau lembar pengujiannya terpisah itu skripsi dari Universitas Ruko atau mana gitu ya. Ya, Konoha itu. Dan satu lagi yang telak banget. Putri Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menyatakan nama ayah saya yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro pakai U. Ini tanda tangannya. Tanda tangannya beda banget dengan tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro yang ada di sini. Ini tanda tangan siapa? Ya, jadi Mbak Aida Greenberry atau Aida Astuning Putri, kebetulan Mbak Aida Astuning Putri itu teman seangkatannya Dr. Tifausia Tiasuma. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah ada petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkomunikasi. Clear banget penjelasan Mbak Aida yang sekarang namanya menjadi Mbak Aida Greenberry. Karena Mbak Aida Greenberry itu menikah dengan seorang warga negara Australia, ada di Sydney,
Jadi makin jelas kan petanya. Sydney, Australia, sini. Udahlah, pokoknya jelas skripsinya 99,9% palsu, maka ijazahnya juga pasti palsu. Saya kira tambahan saya itu, dan kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tak goyang dengan apapun, meskipun di luar beredar jutaan dolar ya, Mas Refli, ya beredar di mana-mana, kita nggak mau terpengaruh itu. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang Roy terima jutaan dolar, jadi baju aja jutaan dolarnya ya, tidak kita manfaatkan. Baju aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ada yang mau bertanya? Yang bengong jangan kemudian ngarang-ngarang sendiri. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup ya. Tetapi satu hal yang ingin kami tegaskan, kalau dilihat tadi kami menyampaikan surat ke Deskrimum, kemudian ke Kejaksaan Tinggi, ke Kejaksaan Agung, ke Komnas HAM. Ini maunya apa sih? Kan begitu ya orang mengatakan. Maunya adalah kami ada penegakan hukum yang genuine, penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan penegakan hukum tanpa penyelundupan hukum. Dan tanpa pelanggaran hukum yang memang signifikan membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan penersangkaan Roy Suryo. Karena itulah kami minta perhatian stakeholders yang ada, tidak hanya ke penyidik Polda Metro Jaya, tapi pada kejaksaan yang sekarang menjadi pengendali perkara karena bolanya sudah di sana. Tapi kita juga minta perhatian Komisi 3 DPR, agar Komisi 3 DPR itu pay attention terhadap kasus ini. Coba bayangkan, kasus yang sudah 1 tahun ini, sampai sekarang mereka tidak mau terima kami. Sebagai institusi resmi yang diberikan mandat oleh rakyat, kami tidak diterima. Padahal Kejaksaan Agung saja terima kami untuk audiensi. Ini DPR, wakil kita nggak terima. Ada komunikasi saya terakhir dengan Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, tanggal 1 Mei yang lalu, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kami mengimbau kepada DPR, ya, apapun orientasi politik Anda, apapun kepemihakan Anda, tetapi Anda atas nama Tuhan sudah disumpah untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, wakil kami. Kami mencoblos Anda, dan kemudian Anda duduk dengan fasilitas negara yang wow. Tetapi ketika rakyat ingin mengadu, minta waktu Anda sedikit, Anda kok sampai sekarang tidak bisa menerima kami. Nggak mungkin rasanya nggak tahu. Karena kita selain surat, kita juga langsung kepada orangnya. Demikian juga kepada Komnas HAM, kami meminta audiensi. Kalau Komnas HAM tidak mengenai pelanggaran HAM, karena itu ayo undang kami untuk beraudiensi dan kemudian mempresentasikan ini. Untuk Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menerima kami. Sudah beraudiensi, tetapi izinkanlah kami menyampaikan detail-detail dari apa yang kami sampaikan secara lisan tersebut. Kepada Komisi Informasi Pusat, sampai jumpa dalam persidangan. Mudah-mudahan kami akan memenangkan gugatan sehingga kita mendapatkan 709 daftar dokumen yang sudah disita Polda Metro Jaya yang dijadikan dasar untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tipa. Itu saja kawan-kawan semua. Oke. Ini kenapa sengaja saya taruh terakhir, karena ini sifatnya himbauan pribadi. Ini rasa kangen saya dan teman-teman terhadap orang namanya Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng ya. Kenapa saya kangen? Ya, kami mendapat informasi yang bersangkutan masih ada di sini. Masih ada di Jakarta. Dan ketemu dengan seseorang. Padahal sebenarnya saya mau pergokin dia itu ketika dia mangkir hadir di salah satu acara diskusi live 3 hari yang lalu. Padahal udah diumumkan oleh TV itu. Live hadir, respon. Ternyata nggak hadir. Padahal kalau dia misalnya Zoom sekalipun, langsung kita tracking lokasinya. Muncul di teruser, di telepon pemretnya aja nggak muncul. Pengecut banget ini ya. Gitu, Dokter Eng ini. Ya, jadi makanya karena dikatakan pengecut, nanti saya dikatakan oleh lawyernya, Mas Roy, gitu ya. Itu makanya kita sayang. Mon, kangen Mon, hadirlah gitu. Ya, kamu di tengah-tengah kita. Ya, jangan bilang ke Bali G kalau kamu ternyata ada di Jakarta dan ada yang lihat. Malu nanti kamu. Ya, peneliti kok kayak gitu. Terima kasih. Oke, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Kalau tepuk tangan nih kayak konser aja. Kayak konser. Masa ditepukin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini suratnya. Terima kasih. Mon. Enggak lah. Nanti marah. Lagi. Mas Roy. Andi Aswar. Sebenarnya saya mau komen kemarin. Waktu dibilang kan ketemu si siapa namanya? Si Jagir. lagi pemeriksaan. Boleh, ya. Yang mau beli bukunya Bonatua ke sini ya. Ini buku Bonatua ke saya. Nah ini masih ekstra nih, masih jalan terus nih channel Sentana nih. Saya mau nanya-nanya Pak Alkatiri. Kenapa Dokter Tifa jarang-jarang podcast lagi katanya? Siapa yang bilang? Biar Pak Alkatiri yang jawab. Kenapa Dokter Tifa jarang-jarang podcast sekarang? Bukan jarang podcast. Udah ini? Oke, Bu Tifa ini kan lagi serius untuk serius menyelesaikan disertasinya. Disertasi ya. Iya, memang demikian dan dia sudah mewakilkan pada saya untuk pertemuan-pertemuan. Ya kan, termasuk rapat-rapat di luar itu sudah diwakilkan pada saya sebagai koordinator tim PH-nya. Oke, jadi Ibu Tifa tetap aktif Oh tapi ya, sedang tetap sibuk aktif. Beliau disertasi tetap ya. aktif. Bahkan beliau kalau dilihat di Instagramnya ya mungkin lagi santai, baca aja Instagramnya. Di Twitter ya. Benar-benar istiqomah. Bahkan benar-benar dia itu berbicara tentang perjuangan. Oke. Ya, tidak mundur selangkah pun. Itu doang. Terus ada perkembangan apa nih dari Pak Nah, Alkatiri itu ini? tadi yang Sedikit saya dong. bicarakan, saya tidak detail tadi, ya kan. Ternyata di dalam surat-surat ini, ya kan, saya katakan surat ini pemberitahuan perubahan pasal ini, judulnya itu pemberitahuan perubahan pasal, benar nggak? Saya dapat nih Pak. Ya, ini saya tapi isinya ada seprindik. Hmm. Jadi semacam SPDP ini Ya. dan seprindik baru. Iya. Oh, jadi ini bukan hoax ya. Nomor 15 nih saya dapat juga ke rumah. Nah itu makanya kalau seprindik itu dikatakan hanya untuk beberapa orang seperti alasan yang pada pencabutan laporan, ya kan, itu nggak masuk akal karena di satu surat dengan satu nomor surat yang sama kan begitu. Oke. Satu, yang kedua, di dalam lampiran di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini ada surat dari kepolisian yang dilampirkan, juga dilampirkan pada kami oleh Komnas HAM, ya kan, pemberitahuan penanganan perkara ini. Ini ada yang menarik bahwa ternyata selama ini kan hanya disampaikan hanya laporan nomor sekian. Ya kan, laporan nomor sekian. Kalau yang di surat-surat pada kami, laporan nomor sekian atas nama Andi Kurniawan, laporan nomor sekian atas nama Leksaman. Tapi tidak disebut pasalnya. Oke. Nah, di surat ini disebut pasalnya. Ternyata yang dilaporkan oleh Andi Kurniawan, ya kan, itu pasal 160 doang. Oke. Kemudian yang dilaporkan oleh Lex Sumanan itu hanya 28 ayat 2. Ngerti enggak? 28 Yang 2 tuh apa Pak? Ujaran kebencian, yang menyampaikan kebencian. Kebencian. Ya kan? Kemudian ini juga demikian yang disampaikan, yang dilaporkan oleh Maret itu 160. Sedangkan dalam perubahan pasal-pasal yang baru, pasal-pasal ini tidak ada. Oh iya ya. Tidak ada. Tunggu Pak, ini surat Kapolda Metro Jaya tanggal berapa nih? Ini bahkan lama. Tanggal 11 September. 11 September 2025. Iya. Jadi Wadir Krimum Polda Metro Jaya Itu tanggal berapa? ini kan tanggal 30 Maret 2026. Nah iya, artinya sejak September, ya kan. Artinya Polda Dengan sepertinya dengan adanya perubahan
yang mana terhadap 2 orang klien kami khususnya ya. Ya. 2 orang klien kami khususnya yaitu Roy dan Tifa. Yang pasal ini tidak ada, pasal ini. Apa mereka hilang ingatan mungkin? Ya bukan, berarti mereka tidak punya hak lagi sekarang ikut campur di sini. Oke. Ini harus dicabut. Jadi si hanya Lecumanan hanya dan si mur- hanya Samuel ini murni nggak jelas ya? hanya murni laporan Pak Jokowi. Oke. Nah ini dia. Ini kan nggak ada di dalam perubahan pasal ini, pasal-pasal yang dikenakan itu, ya kan? Heeh. Yang dikenakan itu dalam perubahan pasal per tanggal berapa nih? Ini ya, Tuh. tanggal 30 Maret Ya. 2026 itu tidak ada, gitu loh. Oke. Jadi Andi Kurniawan melaporkan 160, Ya, tapi itu tidak terbukti dilakukan Roy Suryo. bukan tidak terbukti. Di dalam yang baru ini 160 nggak ada. Tidak ada. Kan ini coba ya saya bacakan ya kan? Tentang perubahan kedua dan sebagainya transaksi Indonesia, ya kan? Disesuaikan menjadi. Jadi semua ini pasal-pasal disesuaikan menjadi. Jadi tinggal pasal ini saja. Berarti Andi Kurniawan, Lecumanan, dan Samuel Sweken ini Itu tidak ada laporannya ke orang 2 ini. nggak nyambung. Kalau ke klaster 1 Klaster itu 1 masih ya. ada 160 Oke. dan 28 Ya. gitu loh. Nah, ini harusnya Lecumanan ini Ya sekarang dia tidak berwenang lagi sebagai pelapor baik Roy Suryo maupun iya, nggak apa-apa. lagi. Ada yang lagi ketawa-ketawa nih. Semalam dia ganggu saya jadi pocong. Gak apa-apa, lanjut Pak. ya, Jadi ini sudah nggak ada urusannya lagi Lecumanan ini ya. Iya. Ngapain sih dia ganggu-ganggu perkara ini terus? nah makanya kan selama ini kan dia selalu berhadapannya dengan Roy Suryo dan Iya. karena sudah nggak ada kepentingannya Iya sebenarnya kan karena nggak apa-apa, pasal Pak. yang diajukan dia itu tidak ada di dalam pasal yang disangkakan ke Roy Suryo. Betul. Berarti untuk 2 orang ini, Tifa dan Roy Suryo, ini sudah tidak relevan lagi. Berarti bodoh dong. Kemarin Rismond RJ tanda tangan dengan orang-orang ini. Lah iya itu. Kan ini sudah 30 Maret, sudah sebelum itu juga. Iya. Sebelum Rismond RJ kan ini, Iya. surat ini. Iya. Rismond ini gimana sih pengacaranya kok nggak bisa baca ginian aja? Sebenarnya bukan cuma Tifa dan Roy, juga Rismond itu Iya. masuk kelompok klaster 2 Klaster 2 yang kan? dilaporkan oleh orang-orang ini. Dan Betul. tadinya pasal-pasal ini tidak keluar. Kenapa? Seperti ini Kok contohnya. cuma Pak Al-Katiri yang mengerti analisis ini? Pengacaranya Rismond kok nggak mengerti gitu? Saya hobi meneliti. Oke, dia kurang Jadi- hobi meneliti ya. Jadi begini, coba Hobinya mediator. Coba lihat, kalau surat-surat ini biasanya seperti ini. Contohnya, laporan apa ini ya, nomor sekian. Tapi pasalnya apa nggak tahu. Iya, nggak ada. Tapi di sini ada. Di surat Kapolda Metro Jaya ya. Ada. Justru ini lebih keras ini. Karena lebih tinggi Kapolda. Ini pada waktu diminta konfirmasi oleh Komnas HAM. Komnas HAM. Nah, oleh Komnas HAM dilampirkan pada kami. Iya. Kami telaah, kami Berarti ini teliti. Bapak dapatkan secara legal ya, Ya, secara resmi. legal dong, oh, ini diserahkan pada kami. Ini kan jawaban surat Oke, kami loh ya, ini ya, ya. kepada ketua tim. Tapi boleh saya baca dong kalau gitu Pak. Ada sedikit, Silakan. ada sedikit nih Pak. Kepada Ketua Tim Advokasi Bala RRT. Waktu itu Bala RT. Oke, waktu itu namanya itu ya. 4 orang pelapor. 99 orang saksi. Posisi pada Luar biasa. tanggal September. September. Waktu itu masih 99 saksi. Penyitaan barang bukti dari para pelapor dan para saksi. Dan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri. Berarti ada nih Pak, penyitaan ijazah itu. Pemeriksaan laboratoris. Oke. 3 orang ahli dari instansi Danantara. Komisi Informasi Pusat dan ahli Dewan Pers. Denantara, menarik. Dan ada Danantara juga nih. Wah. Pemeriksaan terhadap 3 orang ahli dari instansi. Berarti Danantara terlibat juga nih ya. Terlibat bagaimana nih? Coba. Ini Polda Metro memeriksa orang Danantara. Bukan terlibat lah, artinya dijadikan saksi. Iya, artinya kan ijazah ini juga mungkin dipakai di Danantara gitu Pak. Kalau saya, logika saya ke situ. Ya, berarti kalau itu dia sebagai
Pasal 7A, ya kan? 27A Undang-Undang IT nomor 1 2024, Ya. dia tidak tidak bisa melaporkan masyarakat yang mengkritik atau Oke. ya mengevaluasi lah. Ya, Gitu. ya, ya. Nggak bisa, itu sesuai dengan putusan MK 105 itu. Pemeriksaan terhadap 11 orang terlapor karena Minta. Egy Sujana sakit keras waktu itu. Iya. Oke. Ini sama kok isinya ya. Ya tapi di Itu sini luar biasa. Memang pasal tadi itu aneh ya Pak ya. bukan pasal aneh. Laporannya itu ternyata yang dilaporkan Adi Kurniawan itu 160. Yang siapa lagi? Lecumanan Ya itu 28. dan Maret Sueken. Dan itu semua pasal yang sudah dirubah. Ya. Per 30 Maret 2026 Ya. perihal pemberitahuan perubahan pendapat pasal. Tapi Jadi kan pasal-pasal itu sudah tidak ada. Kalau tidak ada, mereka sudah tidak mempunyai kepentingan, tidak punya hak lagi. Tapi kan kemarin di Rakyat Bersuara kita dengar pengacaranya Rizwan Syahipar mengatakan saya melewati 4 tembok yang sangat besar katanya. 1, mendatangi rumah Joko Widodo. 2, mendatangi kantor Mas Gibran. 3, mendatangi penyidik. 4, mendatangi ini orang. Si Andi orang. Kurniawan, Lecumanan dan Maret Samuel Sueken Iya. dan mendapat tanda tangan mereka bahwa ini Kalau- boleh RJ. Kalau ini memang ketentuan RJ, kalau memang benar mereka lapor, ketentuan RJ yang benar ya, memang mereka juga harus ada maaf-pemaafan. Meskipun pasalnya sudah Tapi gugur. dengan menghadiri Gibran ini yang saya bingung apa hubungannya dengan perkara ini. Oh iya, Gibran nggak ada di sini ya? Gak ada dong. Oh iya, saya juga bingung sih. Tapi biarkanlah mereka itu kan Ya nggak apa-apa. gaya tiap lawyer kan beda-beda katanya. Nggak apa-apa. Ya kita jangan salahkan ya. Ini sebenarnya kami siap banget untuk menghadapi persidangan. Siap untuk menghadapi persidangan. Kan siap lagi. Bahkan adrenalin kami itu naik kalau kami udah sidang. Waduh, itulah. Ya. Tapi memang mereka para relawan ini juga sering mengatakan kita tunggu saja persidangan. Ya, Mereka juga kayaknya pede akan jadi persidangan. Enggak pede. Saya yakin nggak pede. Saya melihat mereka itu sekarang banyak perubahan. Ya kan tidak seagresif dulu lagi, ya kan? Tidak seagresif dulu lagi. Dan lihat badannya udah pada kurus semua. Hmm, Nggak mungkin kalau dia nggak mikir. siapa yang kurus Pak? Ya orang-orang lapor ini. Saya lihat kayaknya ya kalau yang pelapor ini emang kurus-kurus ya. Lebih kurus maksudnya. Masih makin kurus gitu ya. Iya. Ya, jadi artinya begini. Memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya kan? Baik undang-undang dan sebagainya. Dikatakan bahwa ini diskresi itu boleh jika tidak ada aturan. Kalau ketentuannya jelas kok 47 hari, 14 hari. Kalau itu dilanggar ya berarti tidak sesuai ketentuan. Oke. Dan konsekuensinya harus dihentikan dengan mengembalikan SPDP-nya. Ya semoga Pak Kapolda bisa meluruskan ya supaya penyidikan ini jadi jelas gitu. Tapi sekarang kan sudah ditahan kejaksaan. Kita tunggu saja kalau dikembalikan lagi berarti ya sudah gugur lah. Udah 3 Makanya kali. saya heran ya, seharusnya Betul itu Pak. kalau ini inisiatif dari Kapolda atau Polda atau penyidik itu nggak bisa lagi seharusnya. Kalau perubahan ini, kalau memang ada perubahan itu harus atas arahan jaksa. Oke. Mereka sudah nggak bisa lagi berinisiatif. Oke. Nah, Jadi aneh. pertanyaan saya, apakah benar jaksa yang ingin perubahan ini? Nah, dengan ada 30 perubahan Maret ini ya. nah inilah yang saya jadi memahami kenapa mereka keluarkan sprindik baru, karena ada beberapa pasal tambahan di sini. Nggak boleh dong tidak sesuai dengan sprindik awal. Tapi ketentuannya, jika ada sprindik baru, maka sprindik sebelumnya harus dicabut. Waduh. Nah, kalau dicabut, konsekuensinya semua due process of law kemarin balik nol. Termasuk mereka harus cabut status tersangka mereka. Oke. Jadi kalau sprindiknya ini diganti, sprindik lama dicabut, sprindik baru dibuat, harusnya Dari awal, dicabut tersangkanya. iya dong. Wow. Karena tersangka itu menggunakan sprindik yang awal. Soalnya tersangka atas sprindik yang lama. Iya. Jadi kalau itu dicabut ya status tersangkanya, cekalnya dan lain-lain otomatis cabut dong. Ya semuanya Harusnya. tercabut. Kalau perkara Kalau ini memang normal. mereka masih ingin masalahkan itu, harus ada laporan baru. Hmm, Nah ini kan bayangkan, ini sprindik tanggal berapa? 30 Maret 30, yang 2022. terakhir ini. Sebelumnya yang tambahan ya, 15 Januari. Ada 2 sprindik di sini. Ya. Ya kan? Yang menarik ini sprindik tanggal 30 Maret diserahkan ke
kejaksaan juga 30 Maret kan. Wih, langsung ya, cepat sekali. Dan kita dapat tembusan. Jadi kita mendapatkan ini secara resmi. Nih tulisan Iya. tembusan. Oke. Nah, termasuk Anda dapat nih. Saya dapat memang. Ya, Tadi kan saya udah bilang saya dapat. Iya. Iya, makanya saya bingung. Kok ada lagi gitu loh? Ngapain sih? Iya. Udahlah kalau memang Jadi nggak bisa main-main ya. kalau memang udah lengkap ya jalankan. Kalau nggak lengkap ya udah SP3 kan saja kan gitu Pak. Iya. Oke lah Pak. Kayaknya udah pada mau bubar. Jadi ya udah lama soalnya Pak Alkatiri tidak nongol di Sentana juga ya. Tidak muncul di Sentana ya. Kapan deh? Jadi kita Yang terakhir itu keren juga itu. iya, tapi udah lama. Keluar lagi kemarin. Iya, keluar Nggak tahu lagi ya. siapa yang ngeluarin. Di posting-posting orang lagi ya. Iya. Yang jelas nanti hari Senin kalian yang sedang menonton ini buka channel Sentana karena akan ada bukti-bukti yang mengejutkan. Ternyata, nih Pak, ternyata nih Iya, iya, iya. ada seseorang yang membawa data ke saya. Ternyata kalau ijazah Jokowi asli berarti kelahiran Gibran palsu. Kenapa gitu? Nah itu data yang saya dapat itu. Nanti hari Senin. Hari Senin akan saya tayangkan itu barang. Coming soon. Coming soon. Jadi kalau ijazah Jokowi asli, berarti kelahiran Gibran palsu. Jadi begini. Kalau kelahiran Gibran asli, berarti ijazah Jokowi palsu. Jadi begini. Nanti dalam persidangan yang kami periksa itu bukan satu ijazah. 709 itu kita akan teliti. Tapi 700 itu bukan ijazah semua Pak. Ya bukan, tapi di situ Ada- nanti kita akan menggunakan fakta-fakta dan penemuan-penemuan Ada- yang lebih Betul. mengkonfirmasi bahwa ijazah itu palsu. Ya katanya ada formulir pendaftaran, Sebenarnya dengan KKN, mengumpulkan banyak dokumen itu malah blunder buat mereka karena Iya. harus dibuka dan kami juga harus mengkaji, Sebagai- kami harus mengevaluasi. Iya, sebagai PH-nya tersangka harus bisa Oh iya, memeriksa itu ya. Terus kalau Iya. nggak boleh periksa gimana? ya nggak boleh kalau di persidangan itu semuanya harus terbuka. Harus bisa diperiksa semua Iya, ya. jadi semua baik itu pembuktian, Dan harus baik bisa itu ditonton oleh kesaksian, masyarakat baik ya. itu keterbukaan, itu namanya harus dibuka di persidangan. Oh, Yang dinamakan pembuktian material, Nah, fakta. tadi kok Pak Alkatiri kayaknya mukanya kaget. Dan Pas saya bilang kalau ijazah Jokowi asli, kelahiran Gibran palsu. iya kaget dong. Aku gimana? Kalau ijazah Jokowi palsu, kelahiran Gibran asli. Ada datanya dibawa oleh teman saya dan data ini didapatkan dari channel YouTube resmi Joko Widodo. Kenapa hari ini nggak disampaikan? Jangan dulu. Itu kan data dari orang lain. Jadi kita tayangkan dulu nanti di Sentana, baru nanti kita proses. Boleh. Kalau memang ada pelanggaran hukum di situ, silakan bapak-bapak memproses. Artinya saya hanya menyajikan data, menyampaikan data-data ini ke masyarakat. Benar gak sih? Coba Anda periksa nanti kalau sudah nonton video itu. Ah, si Michael bohong nih. Isi YouTube Pak Jokowi tidak begitu. Silakan. Karena ini YouTube asli dari Pak Jokowi. Dan pernah ada satu interview yang dilakukan di Istana Kepresidenan. Waktu Pak Jokowi memperkenalkan anak-anaknya. Ini masalah hitung-hitungan umur kayaknya. Iya. Jadi kalau ijazahnya asli, kelahiran Gibran palsu. Iya. Kalau ijazah Jokowi palsu, kelahiran Gibran asli. Kayak gitulah kira-kira. Karena ini data dari Pak Jokowi sendiri. Silakan kita semua berhitung, matematika kita cukup. Jadi akhirnya Cukup inilah masalahnya pendidikan bukan kita. ijazah asli tapi akte kelahiran asli lahirnya nanti. Iya, jadi nggak mungkin dong seseorang bisa melakukan semua hal ini bersamaan gitu loh. Masa sekalian dia kuliah, sekalian dia KKN, Kerja. sekalian dia nikah, sekalian anaknya lahir. Nggak mungkin sekalian dong. Kerja. Sekalian kerja, sekalian apa gitu. Nah kenapa? Kan nggak masuk akal gitu loh. Nah ini nih. Dan ada satu dokumen yang menunjukkan Pak Jokowi itu pernah kerja di Aceh. Tahu. Nah, dokumen itu ada juga kejanggalan di dokumen itu. Nah itu ada semua di video hari Senin. Posisinya pada tahun berapa, Iya. posisi dia di mana. Dan kantornya itu di mana? Di Jakarta kantornya. Benarkah itu kantor ada di situ? Masa Ah, satu orang ada di dua tempat itu kan? itu dia. Kecuali Joko Widodo yang kuliah di UGM dan Joko Widodo yang melahirkan Gibran itu orang yang berbeda. Ya. Atau Boleh. Atau kembar. Atau kembar. Jadi anaknya kembar dinamain dua-duanya Joko Widodo. Ya mungkin aja. Oh iya, Joko Widodo nggak melahirkan. Maksudnya gue jadi salah nih.
Enggak, bukan Joko Widodo yang melahirkan, pokoknya kelahiran Gibran gitulah. Jadi tidak mungkin kayaknya waktunya nggak pas gitu. Gitu ya. Dan ini semua keterangan dari Pak Joko Widodo, bukan saya karang sendiri. Jadi kalau kita dibilang mencari-cari fitnah apa, berarti Pak Joko Widodo sedang memfitnah dirinya sendiri, Pak. Gimana, Pak? Bisa nggak seseorang memfitnah dirinya sendiri? Ini mic kecil tapi kan pegang terlalu lama jadi berat. Iya, berat kan? Makin nambah Kak penonton gue, Bro. Artinya apa tuh? Iya. Tinggi tuh. Iya, ini mic-nya kecil tapi berat ya kan? Kalau pegang jadi berat. Itu. Gimana Pak? Bisa nggak seseorang memfitnah dirinya sendiri? Ada orang kecil tapi dosanya besar, ada orang besar dosanya kecil. Enggak, saya mau tanya gini. Dia kan memberitahu sesuatu Oke. di beberapa kesempatan. Di kesempatan A, di interview A, interview B, interview C. Sama tuh. Keterangannya sama terus. Oke. Saya tahun sekian di Aceh, saya tahun sekian menikah, saya tahun sekian Gibran lahir, tahun sekian lulus UGM. Tapi kalau kita Hitung. masukin matematikanya, ternyata tidak mungkin terjadi di saat yang seperti itu, di waktu yang seperti itu gitu. Nggak loh. masuk gitu ya. Nggak masuk hitungannya. Kecuali mungkin bayi tabung. Nggak tahu lah, itu kan jadi berspekulasi jadinya kan. Saya kalau Tahun lahirnya. lihat Michael ini kayak CIA dia ini. Enggak, Ya kan? enggak. Dia betul-betul meneliti sesuatu yang Intelijen saya itu serius. intelijen saya itu netizen, Pak. Oke. Ini hampir semua data yang saya miliki itu dari netizen asalnya. Ada yang email ke saya, Pak Michael, saya nggak mau dipanggil Pak Michael, kayak tua banget. Iya. Tapi nggak apa-apa, Pak Michael, saya punya ijazah UGM tahun sekian fakultas ini. Terima kasih Pak, datanya akan saya jaga. Saya nggak pernah umbar-umbar ke Nanti di nggak. persidangan. Kalau di persidangan tidak apa-apa, kita jadikan pembanding kan. Ada yang bilang gini, Pak, saya tahu tuh mengenai PT yang tempat katanya Joko Widodo kerja, saya tahu tuh. Nah, ada lagi yang memberikan saya sebuah foto seseorang berdoa di makam yang dua-duanya, yang lagi berdoa dan yang lagi di makam itu, dua-duanya kerja di PT Aceh itu. Tapi Joko Widodo di mana? Kan gitu. Ya. Oke. Thank you. Thank you Pak. Ya, Memang ini sudah pinggir jurang, tapi memang kalau closing harus pinggir jurang. Thank you Pak Alkatiri. you're welcome. Ntar kirimin ke saya ya Pak. Ini Boleh. yang ini yang dari Komnas HAM ini Pak. Biar saya baca-baca aja Pak. Oke. Thank you Pak.